Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahri Rasana. Saya mahasiswa PPG Angkatan kedua tahun 2023 Universitas Nusa Cendana. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran pada materi metabolisme, submateri anabolisme pada jenjang kelas 12 SMA Negeri 2 Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum. Jawab 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dipimpin oleh saudari Zalinda. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alaihim waladdallin. Amin. 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua pagi ini? Ya, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu saya mengecek kehadiran kalian. Kemudian sembari saya mengecek, saya harapkan Anda untuk mempersiapkan kegiatan atau pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Al-Fadil Akbar. Hadir, Pak. Arita. Hadir, Pak. Aminarti. Ada, Pak. Asria. Ada, Pak. Dealmi. Hadir, Pak. Zalinda. Ada, Pak. Zeklin. Hadir, Pak. Ya, jadi silakan dipersiapkan bahan ajarnya atau buku paket yang ada supaya Iya, Pak. kita bisa mulai pelajaran kita dengan tertib dan teratur. Bapak bisa laksanakan. Minggu lalu kita telah membahas terkait dengan materi katabolisme. Sudah ya, belajar ya? Iya, Pak. Masih ingat apa itu pengertian katabolisme? Coba satu orang. Masih Masih ya? Coba satu orang. saya. Ya, silakan Putri Salvi. Katabolisme adalah proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Oke, siswa dan siswa sekalian, hari ini kita akan membahas materi tentang anabolisme yang merupakan kelanjutan dari materi katabolisme. Kalau tadi kita sudah bahas bahwa katabolisme adalah proses perombakan atau penguraian, maka anabolisme adalah proses penyusunan dari senyawa-senyawa yang sederhana menjadi senyawa-senyawa yang kompleks ya, jadi itu yang disusun. Nah, contoh anabolisme itu adalah fotosintesis dan kemosintesis. Siswa dan siswa sekalian, fotosintesis itu hubungannya dengan kita tidak bisa hidup tanpa ada tumbuhan seperti apa? Kita tidak bisa menghirup oksigen. Tidak bisa menghirup oksigen. Kemudian kita tidak bisa apa lagi? Tidak bisa makan ya? Ya, karena makanan itu kan dari Sayuran. ya, tumbuhan. Ya, itu. Nah, sehingga tujuan yang kita capai pada pembelajaran hari ini, nanti kita lihat sama-sama ya tujuannya. Iya, Pak. Jadi mungkin bisa kita baca sama-sama saja. Dan satu orang yang baca, yaitu melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan
Oke, baik. Biar semua sudah dikuasai nih. Jadi hari ini kita tidak membahas semua tujuan ini. Jadi kita hanya fokus pada fotosintesis. Jadi kalau yang kemosintesis, kemudian sintesis lemak dan sintesis protein nanti di pertemuan berikutnya. Ya, siswa dan siswa sekalian, jadi untuk kita membahas materi kita pada hari ini, jadi tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa materi kita hari ini kita membahas terkait fotosintesis. Nah, untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di fotosintesis, saya akan putarkan video, nanti Anda cari permasalahannya apa, kemudian nanti kita bagi kelompok. Di dalam kelompok nanti saya akan bagi LKPD. Namun sebelum itu, saya putarkan dulu video pembelajaran. Tolong disimak baik-baik ya, dilihat, dicermati dan dianalisis apa permasalahan yang ada dalam video pembelajaran ini. Teman-teman semua, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai proses fotosintesis. Kira-kira apa sih proses fotosintesis itu? Nah, supaya teman-teman tahu, yuk kita simak video berikut ini. Lebih dari setengah daratan Indonesia yang sangat luas adalah hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia, dengan hutan tropis dan sumbangan dari hutan hujan atau rainforest, Kalimantan dan Papua. Ini merupakan satu prestasi yang sangat membanggakan, mengingat hutan merupakan salah satu pendukung yang sangat penting bagi keseimbangan alam. Karena itulah, hutan di Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan hijau juga memerlukan air, karbon dioksida, dan sinar matahari. Lalu, bagaimana sih proses fotosintesis itu terjadi? Mari kita simak bersama-sama. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari dalam tanah untuk dibawa ke batang, daun, dan seluruh bagian pada tanaman. Kemudian, karbon dioksida akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang berada pada bagian bawah daun yang disebut dengan stomata. Kemudian, tumbuhan akan mengolah karbon dioksida dan air dengan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yakni klorofil. Klorofil akan menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengolah air. Dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau bisa disimpan dalam bagian lain seperti pada buah. Selain gula, proses fotosintesis juga menghasilkan gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian, kita hirup dan kita gunakan untuk bernafas. Nah, sekarang teman-teman menjadi tahu kan bahwa udara yang selama ini kita hirup itu berasal dari tumbuhan. Dan beberapa makanan yang kita makan juga berasal dari tumbuhan. Oleh karena itu, mari kita jaga tumbuhan yang ada di sekitar kita dengan baik. Caranya yakni melakukan reboisasi, menyiram tumbuhan, memberi pupuk pada tumbuhan, tidak menebang pohon secara sembarangan, dan masih banyak lagi bagaimana cara menjaga tumbuhan dengan baik. Sudah bisa ditemukan permasalahannya. Sudah ada yang menemukan?
apa yang menjadi pertanyaan dari video itu. Tidak saya temukan ya. Ya, jadi untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam video yang diputar tadi, kemudian permasalahan fotosintesis secara umum, saya akan bagi Anda menjadi beberapa kelompok. Setelah dibentuk kelompok, saya akan bagikan LKPD. Di situ nanti Anda cari jawabannya, Anda pecahkan permasalahannya. Jadi saya persilakan bentuk dulu kelompok sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk di lalu. Oke, jadi saya bagikan ini ke KPD-nya, nanti silakan didiskusikan semua kelompok. Ya, coba perhatikan dulu. Jadi, semua sudah pakai KPD ya? Jadi, proses fotosintesis terjadinya itu ada 2 tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Hasil akhirnya itu adalah glukosa dengan oksigen, yaitu. Jadi itu hasil akhir dari reaksi fotosintesis. Bahan dasarnya CO2, H2O dibantu oleh matahari sebagai energinya, energi utama. Dan tempat terjadinya itu adalah di klorofil. Ya. Jadi klorofil itu ditandai dengan warna hijau pada apa? Pada warna hijau pada daun ya. Ya. Karena kan tempat terjadinya reaksi fotosintesis itu ada di daun secara umum ya, pada tumbuhan. Jadi ada beberapa langkah kerja ini sudah ada di situ, sudah jelas juga di langkah kerja di halaman ketiga. Kalau di halaman 1 dan 2 ini ada dasar teori atau bahan ajarnya. Kemudian juga di situ di samping permasalahan yang ditemukan, di situ juga ada mengenai lembar kerjanya terkait dengan reaksi terang pada proses fotosintesis. Jadi analisisnya di situ yang pertama ada buat tabel, ada contoh seperti tabel itu tahap-tahap reaksi terang pada proses fotosintesis. Kemudian ada isi tabel itu di bawah berdasarkan hasil diskusi. Jadi tabelnya itu yang pertama adalah nomor, kemudian yang kedua tahapan reaksi terang, dan yang ketiga tempat reaksi, ya, yang keempat bahan, yang kelima prosesnya, dan yang keenam hasil, ketujuh keterangan. Jadi itu anda lengkapi semua. Kemudian baru ambil kesimpulan. Jadi hasil yang tabel itu ada apa kesimpulan daripada reaksi terang. Jadi silakan didiskusikan. Saya beri waktu beberapa menit, silakan dibahas secara berkelompok. Saya persilakan.
Ya siswa dan siswa sekalian, jadi untuk diskusinya cukup ya, saya kira Anda sudah bilang tadi selesai semua. Iya Pak. Nah sekarang kita masuk di hasil presentasi. Jadi Anda untuk aturan main dari presentasi, untuk video yang diputar tadi itu masing-masing kelompok mengemukakan permasalahan apa yang didapat dari video itu. Jadi semua kelompok menjawab atau menanggapi atau memaparkan apa yang ditemukan. Nah, sedangkan untuk yang pertanyaan kedua dan ketiga, ini nanti yang untuk pertanyaan pertama itu yang membacakan hasil diskusinya kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, nanti yang menanggapi kelompok 1 ya. Ada kelompok 1 ya. Nah, sedangkan untuk pertanyaan yang permasalahan ketiga yaitu reaksi gelap, itu nanti yang bacakan hasil diskusinya kelompok 4. Mana kelompok 4? Nah, sedangkan yang menanggapi itu adalah kelompok 3. Yang depan kelompok 3 ya? Ya. Ya. Nah, sekarang kita mulai mengenai permasalahan yang ada di video. Saya persilakan kelompok 1. Apa yang ditemukan pada permasalahan di video tersebut? Siapa yang bacakan? Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari permasalahan yang kami temukan dari video yang telah kami tonton tadi, yaitu pertanyaannya, dalam proses fotosintesis cahaya matahari masuk ke dalam tumbuhan melalui, jawabannya adalah melalui pigmen yang disebut klorofil yang terdapat pada pigmen kloroplas. Itu aja. Oke, silakan duduk. Terima kasih kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 4. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Saya akan membacakan permasalahan yang ditemukan pada video yang telah ditonton, yaitu tahap apa saja yang ada dalam proses fotosintesis. Fotosintesis terdiri dari 2 tahap yang disebut reaksi terang yang membutuhkan cahaya dan melibatkan pemecahan air serta pelepasan oksigen, dan reaksi gelap atau siklus yang mengubah karbon dioksida menjadi bunga. Oke, terima kasih ya. Terima kasih atas partisipasi. Jadi ternyata video yang diputar tadi Anda bisa menyimak, bisa menemukan permasalahan-permasalahan dan bisa diselesaikan. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Kalau semua dan biasa yang memberikan menemukan permasalahan-permasalahan yang di video. Silakan selanjutnya yang kedua. Ini kita aturan main tadi untuk pertanyaan nomor 2 atau permasalahan pada nomor 2 nomor 3. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa untuk permasalahan nomor 2 itu yang menjawab itu adalah kelompok 2. Sedangkan permasalahan kelompok 3 nomor 3 adalah kelompok 4. Yang menanggapi jawaban dari kelompok 2 itu adalah kelompok 1. Sedangkan menanggapi jawaban dari kelompok 4 adalah kelompok 3. Jadi saya persilakan untuk kita efisien waktu. Silakan kelompok 2 dibacakan apa jawaban dari permasalahan pada nomor 2 tersebut. Oke, tahap-tahap reaksi terang pada proses fotosintesis di sini ada 3, yaitu yang pertama aktivasi klorofil, tempat reaksi membran filatoid bahan cahaya. Prosesnya berada di klorofil yang menangkap cahaya matahari, membuat terjadinya pelepasan elektron dari klorofil tersebut sehingga kondisi klorofil menjadi tidak stabil. Yang kedua, fotolisis air. Tempat reaksinya membran kolloid, bahannya H2O. Prosesnya yaitu molekul air pecah dilakukan oleh elektron. Fotolisis air akan membuat terbentuknya ion H+ elektron dan O2 H+.
lanjut. Itu salah baca. Elektron, lanjut tadi elektron dan oksigennya. Kemudian O2 atau oksigen akan dikeluarkan ke udara yang dapat dihirup oleh manusia dan hewan. Hasilnya itu O2 atau oksigen. Yang ketiga, ini bukan tolak-tolak itu. Yang ketiga yaitu sistem transport elektron siklik dan non siklik. Tempat reaksi yaitu membran tilakoid. Prosesnya terdapat proses penyaluran elektron siklik dan non siklik. Tahapan ini akan mencakup fotosintesis, fotosinten 1 dan fotosinten 2 sebagai sebuah sistem transport. Hasil Lanjut. Jangan tertawa, ini diskusi ya. Hasil apa? Hasil dari sistem transport elektron siklik dan non siklik akan menghasilkan energi ATP dan ADP. Hasilnya yaitu ATP dan NADPH. Oke, jadi NADPH. Jadi aplaus dulu untuk kelompok 2. Dan menjawab permasalahan yang kedua, yaitu reaksi anabolisme atau reaksi terang. Jadi tahapan-tahapan reaksinya tadi sudah ada 3 ya. Ya silakan ditanggapi kelompok 1. Ya, kalau ada perbedaan jawaban atau ada hal yang mau ditambahkan, saya persilakan ditanggapi. Ya, baik. Jadi kami dari kelompok 1 analisis kami mengenai anabolisme reaksi terang pada proses fotosintesis bila disandingkan dengan jawaban dari kelompok 2 tadi, terdapat kesamaan yang mana dalam tahapan reaksi terang itu terdapat 3 tahapan. Yang pertama, aktivasi klorofil, fotolisis air, dan sistem transport elektron siklik dan non siklik, yang mana tempat reaksi bahan proses hasilnya itu sudah tentu sama. Jadi tanggapan kami, jawabannya kami dan kelompok 2 Sama. Oke, terima kasih. Ya, luar biasa ya, satu sumber kayaknya di semua. Ya, selanjutnya permasalahan yang ketiga, yaitu mengenai reaksi gelap. Ya, saya persilakan kelompok 4 untuk menjawab. Oke, tahap reaksi gelap itu ada 3. Yang pertama, fiksasi CO2. Tempat reaksi itu terjadi di stroma, kemudian bahannya CO2. Proses tahap fiksasi ini diawali dengan peningkatan karbon dioksida dan senyawa ribosat difosfat oleh enzim ribose. Peningkatan ini akan mengakibatkan terbentuknya molekul 6 atom karbon yang tidak stabil. Kemudian molekul ini pecah menjadi 12 molekul asam fosfogliserat. Hasilnya 12 molekul asam fosfogliserat. Tahap kedua, reaksi senyawa PGA. Tempat reaksi stroma, bahan PGA, CO2, ATP, dan NADPH. Proses tahap produksi senyawa PGA, fosfat akan diterima PGA dan ATP. Hal itu mengakibatkan terbentuknya senyawa 1,3 terbentuk bifosfogliserat. Lalu senyawa 1,3 bifosfogliserat akan direduksi oleh NADPH menjadi senyawa fosfosgliseral jadi 3P PGAL yang terbentuk akan digunakan sebagai bahan baku glukosa dan pembentukan RUBP. Hasilnya fosfosgliseral NH3P. Tahap reaksi berikutnya. Ya, tampaknya itu regenerasi itu tempat reaksinya itu di stroma, bahannya fosfogliserate PD3P, PGA dan CO2. Proses
Ada 5 proses. Proses pertama itu enam molekul RBP memplikasi enam molekul CO2 dengan bantuan enzim rubisio. Akibatnya terbentuk enam molekul dengan enam atom C yang tidak stabil. Enam molekul inilah kemudian pecah menjadi 12 molekul 3 fosfogliserat atau PGA. Kedua, 12 molekul PGA akan mendapatkan 2 gugus fosfat dari 12 ATP. Hal ini mengakibatkan terbentuknya 12 molekul 1,3 difosfogliserat. Ketiga, 12 molekul 1,3 difosfogliserat akan menerima ion H+ dari NADPH sehingga tereduksi menjadi 12 molekul fosfogliserat jadi 3P atau PGA. Keempat, setelah menerima 6 gugus fosfat dari 6 ATP, 10 molekul PGA akan bergenerasi menjadi RUBP kembali. Kelima, 2 molekul PGA lainnya saling bergabung membentuk 1 molekul glukosa atau C6H12O6. Hasilnya 12 molekul fosfoglis eraldehid 3P atau PGA. Ya, oke ya. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4 ya yang sudah berusaha keras untuk menyelesaikan diskusi. Dan jawaban-jawaban terkait permasalahan masalah reaksi gelap. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Kita sudah menyelesaikan diskusi kita pada ini. Ya baik siswa dan siswi sekalian, tadi kita sudah melaksanakan diskusi, kemudian Anda juga sudah mempresentasikan hasil diskusi. Nah sekarang mungkin ada hal-hal yang kurang dipahami terkait dengan materi kita pada hari ini, baik mengenai anabolisme, kemudian fotosintesis, kemudian pembagian fotosintesis, reaksi terang dan reaksi gelap. Saya persilakan, mungkin ada hal-hal yang kurang jelas dari apa yang Anda diskusikan tadi. Tidak ada? Kira sudah jelas ya? Jadi karena Anda sendiri yang mengolahnya, jadi kami guru sebagai cukup memfasilitasi dan membimbing Anda bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi selanjutnya kita masuk di kesimpulan mengenai materi kita. Karena tujuan kita yang pertama yaitu menjelaskan pengertian anabolisme. Jadi yang pertama kesimpulan kita apa itu anabolisme. Mungkin siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan Yustina, silakan apa itu anabolisme Yustina. Anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Ya, jadi senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang dari senyawa-senyawa yang sederhana. Jadi membentuk senyawa kompleks. Jadi senyawa kompleks itu kalau dalam anabolisme, contoh anabolisme ikan itu fotosintesis. Jadi glukosa itu adalah bagian dari senyawa kompleks. Ya. Kemudian selanjutnya anabolisme ada 2 yang kita kenal, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Yang kita bahas itu adalah fotosintesis. Ada berapa tahap fotosintesis tadi? Ada 2 ya, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Kemudian yang kedua reaksi gelap. Ya, saya minta satu orang silakan menyimpulkan tahapan dari reaksi gelap. Ya, silakan Rizka Agustin. Jadi tahapan reaksi gelap yaitu fiksasi CO2, reduksi senyawa PGA, dan regenerasi RUBP. Regenerasi RUBP. Jadi itu ada 3. Untuk tempat terjadinya sama juga semua, yaitu di stroma. Jadi stroma. Jadi membran tilakoid ataupun stroma itu semua ada pada daun di dalam klorofil. Jadi semua, jadi tinggal tempat-tempatnya.
Jadi reaksi terang dan reaksi gelap itu merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena hasil dari reaksi terang itu dibawa ke reaksi gelap, menjadi bahan reaksi gelap. Nah, hasil dari reaksi gelap itulah yang kita gunakan, itulah yang kita manfaatkan untuk baik oleh tumbuhan itu sendiri maupun oleh hewan dan kita manusia. Jadi kita tidak terlepas dari tumbuhan. Jadi mungkin itu untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi terima kasih atas partisipasinya kita semua. Tadi kita sudah mereview juga. Kita beraplaus dulu untuk kita semua. Ya, jadi sebelum kita tutup pertemuan kita ini ada beberapa hal yang saya berikan ke Anda. Yang pertama, kegiatan refleksi. Apa yang kita dapat hari ini, apa yang kita peroleh hari ini, apa yang kurang hari ini, apa yang kita perbaiki hari ini untuk proses kedepannya. Jadi untuk menyelesaikan itu, saya bagikan selembaran hasil refleksi yang Anda nanti silakan diisi. Jadi diisi ada kata apa nanti kita jelaskan. Ya, jadi silakan diisi itu. Jadi tolong dipercepat waktunya. Ikut sesuai diri. Sudah? Ya, silakan dikumpul. Karena sesuai hanya checklist saja. Ya, selanjutnya sebagai bukti bahwa Anda sudah memahami atau belum pembelajaran hari ini, saya akan bagikan soal evaluasi. Ini soal evaluasinya ini 10 nomor pilihan ganda. Nanti silakan dikerja. Sudah kumpul? Ya, jadi terima kasih sudah mengisi refleksi, kemudian Anda juga sudah mengerjakan soal evaluasi. Jadi siswa dan siswi sekalian, sebelum kita tutup kembali, saya sampaikan bahwa minggu depan kita akan masuk materi tentang masih berhubungan anabolisme, yaitu kemosintesis. Di samping kemosintesis ada lagi sintesis lemak dan sintesis protein. Jadi itu masih saling berkaitan. Kemudian saya selaku guru biologi juga tidak akan bosan-bosan untuk mengimbau Anda untuk selalu belajar lebih giat lagi, perbanyak belajar, karena Anda ini sudah kelas 12. Tidak lama lagi Anda akan meninggalkan sekolah kita untuk mengejar cita-cita Anda ke depan. Jadi dasarnya Anda di sini. Kemudian berikutnya saya juga minta maaf dalam pelaksanaan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati kalian semua, karena yang namanya manusia biasa itu tidak luput dari salah dan khilaf.
Oke, marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan kita bersama-sama berdoa. Saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup pada proses pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas. Siapkan dulu baru berdoa. Siap. 1, 2, 3. Kita pulang, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 4. Oke, silakan.